Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya ini. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di video kali ini saya akan membagikan sedikit informasi mengenai passing grade P3K tahun 2021 berdasarkan peraturan yang ada serta bagaimana cara menghitung peluang lolos dari tes P3K ini. Namun sebelumnya sekedar mengingatkan bagi yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, dipersilahkan untuk menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari channel ini. Di sini saya memberikan informasi mengenai cara menghitung peluang lolos calon ASN P3K tahun 2021. Tujuannya agar memudahkan teman-teman untuk memahami skema penilaian P3K tahun 2021. Pada seleksi calon ASN P3K tahun 2021 ini, terdapat beberapa perubahan yang dilakukan oleh Kemendikbud. Pada seleksi P3K tahun 2019, persentase kelulusan teknis sebesar 35% yang ditentukan dari pertimbangan yang mendalam oleh pemerintah. Kemudian pada tahun 2019 terdapat 10 soal untuk tes sosiokultural dan pada tahun 2021 ini ada perubahan yaitu penambahan jumlah soal menjadi 20 soal. Kemudian pada tahun 2019 terdapat 10 soal untuk tes sosiokultural dan pada tahun 2021 ini ada perubahan yaitu perubahan jumlah soal menjadi 20 soal. Ini merupakan tuntutan terkait dengan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan. Selanjutnya sertifikat pendidik yang dimiliki guru diperoleh dari uji kompetensi profesional melalui LPTK yang ditunjuk dan diakui oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah bagi guru honorer yang berusia di atas 35 tahun dan masih aktif mengajar minimal 3 tahun terakhir, diberi afirmasi sebesar 15% atau 75 poin. Inilah perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Kemendikbud terkait seleksi ASN P3K tahun 2021. Berikut kita lihat perbandingan kisi-kisi ujian P3K tahun 2019 dan tahun 2021 yang sesuai dengan Permenpan nomor 4 tahun 2019. Inilah dasar kita untuk mengetahui peluang lolos seleksi P3K nantinya. Pada tahun 2019 terdapat 4 jenis tes yang diberikan, yaitu yang pertama, kompetensi teknis dengan jumlah soal 40 nomor berbentuk pilihan ganda. Jika jawaban benar mendapat poin 3 dan bila salah tidak mendapatkan poin. Skor maksimum untuk uji tes kompetensi teknis adalah 120 poin. Angka ini diperoleh jika dari 40 soal yang diberikan, ternyata benar semua, maka 40 dikalikan 3 diperoleh 120. Yang kedua, tes manajerial terdiri dari 40 nomor bentuk soal pilihan ganda. Jika benar mendapat poin 1 dan jika salah tidak mendapatkan poin. Nilai maksimum dari tes ini adalah 40 poin. Yang ketiga, sosiokultural terdiri dari 10 nomor bentuk soal pilihan ganda, di mana jika jawaban benar mendapat poin 2 dan jika salah tidak mendapatkan poin, dan skor maksimumnya adalah 20 poin. Tes terakhir adalah tes wawancara bentuk soal pilihan ganda dengan jumlah soal 10 nomor. Jika jawaban benar mendapat poin 3 dan jika salah tidak mendapatkan poin, skor maksimumnya 30 poin. Itu tadi adalah kisi-kisi untuk tes P3K tahun 2019. Lalu nilai ambang batas kelulusan tiap kompetensi pada tahun 2019 berdasarkan Permenpan tadi adalah sebagai berikut. Untuk tes kompetensi teknis 42 poin. Sehingga untuk mencapai nilai ambang batas yaitu 42, maka jumlah soal yang benar minimal 14 nomor. Jadi misalnya soal terdiri dari 40 nomor dan jawaban yang benar 14 nomor, maka 14 dikalikan 3 diperoleh 42, mencapai nilai ambang batas. Untuk manajerial dan sosiokultural jumlah poin 23, tetapi jumlah soal yang benar bebas. Maksudnya adalah, jika jumlah benar pada tes manajerial 20 nomor dan jumlah benar pada tes sosiokultural 5 nomor, jika ditotalkan diperoleh 25. Sudah melebihi jumlah poin yang ditentukan. Begitupun sebaliknya. Ini aturan pada tahun 2019. Dan terakhir tes wawancara sudah ditentukan jumlah poinnya 15 dan minimal jawaban benar adalah 5 nomor. Persentase kelulusan P3K tahun 2019 untuk tes kompetensi teknis adalah 42 dibagi 120 dikali 100%. Maka persentase kelulusannya adalah 35%. Untuk tes manajerial dan sosiokultural, jumlah poin dibagi skor maksimum dari kedua tes tadi. Jadi 23 dibagi 60 dikali 100%. Maka persentase kelulusannya adalah 38%. Dan tes wawancara persentase kelulusannya adalah 50%. Nah, inilah yang menjadi dasar kita mengingat sampai sekarang Permenpan ini masih berlaku karena
belum ada peraturan yang membatalkan Permenpan ini. Jika kita melihat kisi-kisi P3K tahun 2021, sesuai dengan info Kemendikbud bahwa untuk kompetensi teknis jumlah soalnya antara 80 sampai 100 nomor berbentuk pilihan ganda dengan skor maksimum 500. Dan bobot penskorannya adalah jika jawaban benar mendapat nilai 5 dan jika jawaban salah tidak mendapatkan nilai. Yang kedua, untuk tes manajerial terdiri dari 30 nomor soal berbentuk pilihan ganda dengan skor maksimum 30. Di mana jika jawaban benar nilainya 1 dan jika jawaban salah bernilai 0. Sosiokultural jumlah soalnya 20 nomor berbentuk pilihan ganda, jika jawaban benar bernilai 2 dan jika salah nilainya 0. Dengan skor maksimum 40. Terakhir, tes wawancara berjumlah 10 nomor dengan soal berbentuk pilihan ganda, jika jawaban tepat atau benar nilainya 3 dan jika salah nilainya 0. Jika persentase kelulusan masih berpatokan pada persentase kelulusan di tahun 2019, maka nilai persentase kelulusan untuk tes kompetensi teknis adalah 35 dibagi 100 dikali 500 diperoleh 175%. Maka jumlah poinnya adalah 175. Tetapi jika benar informasi yang beredar bahwa yang memiliki sertifikat pendidik mendapatkan afirmasi 100%, maka 100 dibagi 100 dikali 500 diperoleh 500%. Dan jumlah poinnya 500. Jadi boleh dikatakan yang punya sertifikat pendidik sudah pasti lulus tes kompetensi teknis 100%, jika berlaku afirmasi yang 100% tadi. Untuk tes manajerial dan sosiokultural, 38 dibagi 100 dikali 70 diperoleh 27, maka jumlah poinnya 27. Dan untuk tes wawancara, telah ditentukan nilai poinnya 15 dengan nilai persentase 50%. Akan tetapi nilai tes wawancara tidak mempengaruhi nilai kelulusan. Pada saat mengikuti tes kompetensi teknis, jika jumlah poinnya 175, maka jawaban benar harus 35 nomor. Dan bagi yang memiliki sertifikat pendidik, akan lulus walau jawabannya tidak mencapai 35 nomor, jika ketentuan afirmasi 100% diberlakukan. Untuk tes manajerial dan sosiokultural, apabila tetap diberlakukan aturan seperti pada tahun 2019, persentase kelulusannya 38%, maka poin yang harus dicapai adalah 27 poin, dan ini bebas, tidak ditentukan berapa jumlah soal yang benar pada setiap bagian tesnya. Yang penting mencapai 27 poin. Dan terakhir, untuk tes wawancara, jumlah poinnya 15 dengan persentase kelulusan 50%. Agar bisa mencapai 15 poin, maka jumlah jawaban yang benar harus minimal 5 nomor. Biar lebih paham, berikut ini bukti kelulusan P3K tahun sebelumnya, di mana kita lihat untuk nilai teknisnya 78, nilai manajerial 18, nilai sosiokultural 8. Walaupun nilai sosiokulturalnya rendah, tetapi nilai kompetensi teknisnya lebih dari 42. Maka peserta ini dinyatakan passing grade lulus. Sedangkan yang ini memperoleh nilai untuk ujian teknis 39, manajerial 15, dan sosiokultural 16. Jika diperhatikan jumlah total nilai manajerial dan sosiokulturalnya 31. Ini sudah melewati ambang batas, yaitu 23. Akan tetapi nilai teknisnya tidak mencapai ambang batas, yaitu 42. Maka dinyatakan tidak lulus passing grade. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang menentukan lolos tidaknya peserta calon ASN P3K adalah tergantung dari jumlah nilai tes kompetensi teknis. Demikian informasi yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.